Shalom. Saya bersuka cita boleh hadir di tengah saudara-saudara, dan juga adalah sebuah penghargaan karena boleh melayani di tempat ini. Senang juga hari ini boleh ketemu kembali dengan Pak Samuel. Saya teringat bahwa sepertinya bertemu dengan beliau terakhir sekitar 15 atau 16 tahun yang lampau, Dan hari ini baru bisa bertemu kembali. Itu kemurahan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema yang ada di depan kita ini adalah pelayan Tuhan yang profesional. Pelayan Tuhan yang profesional. Kemarin saya bertanya kepada pihak STT SOE, apa sih yang dimaksudkan dengan profesional dalam hal ini? Mengingat ada pemahaman yang berbeda-beda tentang profesionalisme, dan itu bisa membuat kata profesionalisme yang dihubungkan dengan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan itu bermakna negatif atau juga positif. Saya pernah mendengar seorang berkata bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan, dan bukan pelayan Tuhan bukanlah sebuah profesi tertentu. Itu berarti menilai kata profesi dalam pengertian yang berbeda. Maka di sini penting untuk memahami definisi dari profesionalisme ini, sehingga kalau dinilai secara negatif, maka seorang pelayan Tuhan bukanlah seorang yang boleh dikaitkan dengan profesionalisme tertentu. Tapi saudara-saudara, studi yang lebih mendalam, saya tidak cukup waktu untuk memberikan penjelasan secara ilmiah tentang istilah profesional atau profesionalisme ini. Tapi jelas bahwa studi yang lebih dalam tentang kata ini itu tidak bermakna negatif apabila dikaitkan dengan hamba Tuhan atau dengan pelayan Tuhan. Nah, pada hakikatnya adalah bahwa istilah profesi itu dihubungkan dengan sebuah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan atau latihan secara khusus dan tidak dapat dilakukan oleh orang biasa yang tidak terlatih atau tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidang profesi yang dipanggunya atau yang diembannya. Misalnya, seorang dokter adalah sebuah profesi, dan seorang dokter haruslah seorang yang profesional dalam bidang kedokteran. Tidak bisa seorang sarjana teologi lalu menjadi dokter lalu mengobati orang. Bisa, mungkin mempunyai keahlian, tetapi itu tidak dikaitkan dengan suatu profesionalisme dalam bidang kedokteran yang dikerjakannya. Atau juga bisa seorang pengacara misalnya, atau seorang advokat dalam bidang hukum. Dia harus adalah seorang profesional dalam pengertian dia harus menempuh pendidikan hukum dan mempunyai keterampilan di dalam melakukan tugasnya yang berhubungan dengan bidang hukum. Seperti seorang dokter juga harus menempuh pendidikan yang khusus yang memang melengkapi dia dengan kemampuan dan keterampilan di dalam dunia medis. Maka saudara-saudara, jikalau pengertian seperti ini yang kita ambil, maka jikalau kita bicara soal pelayan Tuhan yang profesional, maka seharusnya kita berbicara soal pelayan Tuhan yang terampil, pelayan Tuhan yang terlatih, pelayan Tuhan yang menjadi ahli dalam bidang pelayanannya. Jikalau definisinya seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa ada banyak orang yang hari ini terjun di dalam bidang-bidang pelayanan tertentu, tapi mereka sama sekali tidak profesional. Hari ini banyak muncul pengkhotbah. Kita bisa menjumpai pengkhotbah di mana saja, tapi tidak semua pengkhotbah itu profesional dalam pengertian terlatih, terampil, dan memiliki kemampuan berkhotbah dengan baik. Hari ini muncul banyak orang yang mengajar, tapi mereka tidak profesional dalam pengertian mereka tidak terlatih di dalam pokok-pokok yang mereka ajarkan.
Yang seperti kata Paulus, ada orang yang sesat. Mereka menjadi penyesat karena mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tapi mereka tidak mengerti pokok-pokok yang mereka bicarakan. Dan terkadang tidak jarang menyesatkan. Saya pernah berkata bahwa bayangkan kalau ada seorang pengkhotbah di gerejanya yang jemaatnya 50 orang, tapi ajarannya menyesatkan. Setiap minggu dia berikan pengajaran, setiap minggu dia berikan khotbah, dan seandainya itu berhasil secara maksimal, ada 50 orang yang disesatkan setiap minggu. Tapi dengan era digital sekarang, khotbah yang menyesatkan 50 orang diupload ke YouTube dan ditonton oleh 100.000 orang. Maka 100.000 orang bisa ikut tersesat. Ketika iman Kristen diserang di media sosial misalnya, lalu bangkitlah orang-orang tertentu yang berkeinginan untuk membela imannya, membela agamanya, tapi sayangnya mereka tidak profesional, sehingga pada waktu membela imannya justru bukan iman Kristen ditegakkan, bahkan makin disalahpahami. Saya teringat pada tahun 90-an saya membaca sebuah buku. Dan buku itu bercerita tentang seorang Kristen bernama Antonius Widuri. Antonius Widuri ini entah bagaimana dia menantang seorang kiai untuk berdebat tentang Tritunggal. Tapi dibuat taruhan, kalau Antonius kalah, dia masuk Islam. Dan kalau Baharudin Budori, kiai itu kalah, dia harus masuk Kristen. Dengan percaya diri, Antonius maju dalam perdebatan selama 10 hari itu. Dan pada waktu menjelaskan tentang Tritunggal, dia membawa sebatang rokok. Lalu dia bilang, coba melihat rokok ini, ada filternya, ada tembakaunya, dan ada kertas. Filter, tembakau, kertas. Ada 3. 1 filter, 2 tembakau, 3 kertas. Tapi bukan 3 rokok, melainkan 1 rokok. Lalu rokok itu diambil oleh kiai itu. Lalu dipisahkanlah filternya, dipisahkan kertasnya dan tembakaunya. Lalu diangkatlah filter ini. Apakah ini rokok? Bukan. Apakah tembakau ini rokok? Bukan. Apa kertas itu rokok? Bukan. Lalu kapan jadi rokok? Kalau ketiganya bergabung. Jadi apakah Bapak itu Allah? Bukan. Anak itu Allah? Bukan. Roh Kudus itu Allah? Bukan. Maka Antonius Widuri langsung menyadari kesalahan dan ketidakbenaran Tritunggal. Hari itu pun Antonius Widuri mengaku kalah dan membuat pengakuan iman. La ilaha illallah, asyhadu alla Muhammad Rasulullah. Dia mau menjadi seorang pendebat, mau menjadi seorang apologet, tapi sayangnya tidak sungguh-sungguh memahami doktrin Tritunggal yang Alkitabiah. Maka justru bukannya menegakkan kekristenan, malah justru dia yang murtad dan menjadi seorang yang menyangkal meninggalkan Kristen. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak orang mau masuk dalam bidang pelayanan, mau masuk dalam ladang pelayanan, tapi tidak profesional dalam pengertian tidak mempunyai skill, tidak mempunyai pendidikan, tidak mempunyai keterampilan dan kemampuan di dalam bidang yang mau ditekuni. Itulah sebabnya hari ini tema kita pelayan Tuhan yang profesional. Saya ingin membicarakan 2 hal pada pagi ini. Pertama, pelayan Tuhan itu harus profesional. Saudara-saudara, seperti saya bilang tadi, jikalau kita bicara soal hamba Tuhan yang profesional, pelayan Tuhan yang profesional artinya pelayan Tuhan yang terampil, pelayan Tuhan yang terlatih, pelayan Tuhan yang bahkan menjadi ahli dalam bidang pelayanan. Saudara-saudara, Rasul Paulus itu mempunyai sebuah masalah, yakni masalah kerasulannya. Kita tahu bahwa Yesus pilih 12 rasul. 1 berkhianat dan bunuh diri, Yudas, jadi rasul tinggal 11.
Setelah itu mereka memilih rasul pengganti Yudas. Maka mereka pilih Matias. Syarat menjadi rasul itu tidak gampang. Seorang yang dari sejak awal bersama-sama dengan kita dan menjadi saksi mata dari kebangkitan Tuhan. Maka orang yang bukan saksi mata kebangkitan Tuhan tidak bisa menjadi rasul. Anehnya hari ini banyak orang mengklaim diri jadi rasul, mengklaim diri jadi nabi. Lalu Paulus muncul dan dia menjadi seorang rasul dipilih Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah dengan orang-orang yang seringkali banyak mempersoalkan siapa mengangkat Paulus jadi rasul. Apa tanda dia sebagai rasul? Apa kualifikasi dia menjadi rasul? Maka saudara baca, kalau Paulus bikin surat kepada jemaat-jemaat yang tidak mempersoalkan kerasulannya, dia biasa dari Paulus hamba Kristus Yesus. Tapi kalau mereka mempersoalkan kerasulannya, dia selalu berkata dari Paulus rasul Yesus Kristus. Nah, Paulus seorang rasul. Jikalau Paulus itu sebagai rasul, dia profesional dalam kerasulannya, maka ada kualifikasi rasul yang tidak dia harus tunjukkan. Dan Paulus menunjukkan itu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaan dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Maka di sini Paulus sedang mengatakan, aku ini rasul. Profesiku rasul. Aku profesional. Apa syarat menjadi rasul? Melihat Tuhan? Aku sudah melihat Tuhan. Ya. Engkau buah pekerjaanku dalam Tuhan. Dia menunjukkan profesionalitasnya. Kalau kita bicara profesi sebagai suatu keterampilan yang harus dimiliki, maka Paulus memiliki kualifikasi itu. Dalam Kisah Rasul 22 ayat 3 dikatakan dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dia bukan orang yang tiba-tiba muncul lalu bicara dia sebagai seorang rasul. Tidak. Dia menempuh pendidikan yang luar biasa, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Bahkan dia juga adalah seorang dosen tamu. Di dalam Kisah Rasul 19 ayat 9 dikatakan bahwa setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Tentu dia harus seorang profesional baru bisa diundang menjadi dosen dalam ruang kuliah Tiranus. Paulus juga bicara tentang dirinya bahwa di dalam pelayanan mendirikan gereja, meletakkan fondasi gereja, dia adalah ahli. 1 Korintus pasal 3 ayat 10, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Tentu saja ahli bangunan ini dia tidak bicara secara harfiah, tapi bangunan secara rohani. Dia katakan aku seorang ahli arsitekton, bahasa Yunaninya. Maka dia seorang arsitek. Dia mengatakan dia seorang arsitek yang cakap meletakkan dasar. Berarti Paulus bukan orang sembarang. Dia seorang yang betul-betul profesional di dalam bidang pelayanan yang dia tekuni. Di 1 Korintus 9 ayat 26 dia katakan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Berarti ini bukan orang sembarangan. Orang yang tahu apa yang dia lakukan. Orang yang terampil dalam bidang yang dia lakukan. Ahli dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Dia seorang profesional. Pada waktu Paulus bicara tentang hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua atau penilik-penilik jemaat, dia menekankan dalam surat-suratnya bahwa orang-orang semacam itu harus menjadi ahli, cakap. 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu penilik jemaat harus orang yang cakap mengajar orang. Di 2 Timotius 2 ayat 2-24, cakap mengajar orang lain, harus cakap mengajar. Cakap mengajar artinya terampil, memiliki keahlian, memiliki kemampuan mengajar jemaat. Maka seorang penilik jemaat haruslah seorang yang profesional dalam tugas yang harus dia kerjakan.
dalam surat kepada Titus, dibilang dalam Titus 1 ayat 7, sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus, ayat 9, sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, sanggup mengajar, sanggup meyakinkan. Itu berarti harus ada ilmu, harus ada keterampilan, harus ada skill di sana. Maka tidak sembarang orang bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Banyak orang menjadi pelayan Tuhan, tapi sangat sedikit yang profesional di dalam bidang yang ditekuni. Selain Paulus, kita melihat ada orang lain yang juga sangat profesional di dalam bidang pelayan. Seorang pelayan Tuhan, yaitu Apolos. Di Kisah 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Kenapa Alexandria ditekankan? Karena Alexandria adalah kota pendidikan pada waktu itu. Pendidikan dunia kuno ada di Alexandria. Perpustakaan terbesar dunia kuno ada di Alexandria, Mesir. Sayangnya begitu tentara Islam menguasai Mesir, mereka membakar seluruh perpustakaan itu. Dunia kehilangan perpustakaan terbesar zaman kuno. Ada di Alexandria. Muncul dari Alexandria orang-orang hebat. Kita mengenal ada Philo dari Alexandria, seorang yang hebat. Maka ketika Apolos dikatakan dia berasal dari Alexandria, secara implisit mau dikatakan bahwa ini bukan orang sembarang. Dia seorang yang fasih bicara dan mahir dalam soal kitab suci. Fasih bicara, mahir dalam soal kitab suci. Seorang menghubungkan Apolos dengan Imam Esra di dalam perjanjian lama. Imam Esra sebagai ahli kitab itu yang mahir dalam hukum Taurat. Kira-kira Apolos seperti itu. Dia fasih bicara, mahir dalam soal kitab suci. Saya selalu berkata Apolos ini orang luar biasa. Pertama, fasih bicara. Dua, mahir kitab suci. Kenapa? Karena ada orang yang fasih bicaranya tapi nggak mahir dalam kitab suci. Ada orang yang mahir kitab suci tidak fasih bicara. Kalau saudara harus memilih pendeta di gereja, pilih yang mana? Yang fasih bicara tapi tidak mahir, atau yang mahir tapi tidak fasih bicara? Gak boleh pilih dua-dua. Kalau saudara harus pilih satu, fasih bicara tapi tidak mahir kitab suci. Yang satu lagi mahir kitab suci tapi tidak bisa bicara. Yang mahir kitab suci tapi tidak fasih, saudara baru dengar 10 menit mengantuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan bicara kepada kita. Kita semua harus memberitakan Injil. Mahir tapi tidak fasih. Orang begini lebih enak baca bukunya daripada dengar dia khotbah atau dia mengajar. Tapi yang satu fasih bicara. Dia bicara 2 jam, saudara dengar tidak bosan. Dia bisa bicara bikin saudara terpingkal-pingkal. Tapi soal pendalaman kitab suci buruk sekali. Dan ini cenderung menyesatkan. Pilih mana? Tapi Apolos dua-dua. Fasih bicara, mahir soal kitab suci. Lalu dikatakan ayat 25, dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kata Yunani untuk pengajaran itu adalah katekemenos. Dari katekemenos turun katekism. Bahasa Inggris katekisasi. Berarti Apolos sudah terima katekisasi dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu istilah untuk agama Kristen. Maka dia sudah selesai pelajaran katekisasi. Dengan bersemangat ia berbicara. Dia bicara. Kita bilang bukan orang bicara noe-noe. Dengan semangat dia bicara. Dengan teliti dia mengajar. Kadang-kadang kalau orang sudah semangat lupa teliti. Ada orang yang saking telitinya lupa untuk semangat. Saudara, saya dulu berkhotbah
Saya berkhotbah sudah sangat lama. Saya dulu berkhotbah dengan sangat bicara dengan sangat cepat. Nyaris tidak ada jeda untuk bernapas. Lalu ada seorang yang sangat mengidolakan saya. Lalu dia juga kepengen bicara sefasih saya. Bicara panjang berkalimat-kalimat tanpa jeda. Maka waktu dia bicara soal Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, lalu diberi makan di sana. Dan dengan semangat dia bicara. Dan saudara-saudara, pada hari itu Yesus pergi ke Betania. Dia mampir ke rumah Marta dan Maria. Dan dia makan kepada rumahnya. Saya jadi bingung. Apa artinya makan kepada rumahnya? Saking semangat, tidak teliti. Tapi Apolos ini sudah semangat, teliti mengajar Yesus. Lalu ayat 26, dia mulai mengajar dengan berani. Wow, kenapa ini penting? Karena ini di rumah ibadat, bukan gereja, bukan rumah ibadah Kristen, rumah ibadah orang Yahudi. Dia bicara dengan sangat berani. Ayat 27, setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Membantah di muka umum. Berarti dia adalah seorang apologet yang melakukan debat-debat terbuka lawan orang Yahudi. Dan membuktikan dari kitab suci Yesus adalah Mesias. Dia kuasai perjanjian lama. Dia kuasai Septuaginta, perjanjian lama berbahasa Yunani. Dan dia buktikan dari kitab suci Yesus adalah Mesias. Maka saudara melihat Apolos ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan, terlihat dia seorang yang terlatih. Dia seorang yang punya skill, punya keterampilan, punya kemampuan. Dia seorang pelayan Tuhan yang profesional. Petrus juga demikian. Kalau saudara perhatikan, dia khotbah dia di hari Pentakosta, itu khotbah yang luar biasa. Saya pernah menganalisa khotbahnya, dan khotbahnya begitu sistematis dan full gospel, full pemberitaan Injil, full apologetika muncul di sana. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Gratingsen dari Filipina berkata, Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pendeta-pendeta sekarang 3.000 kali khotbah, belum tentu satu orang bertobat. Maka Paulus seorang pelayan Tuhan yang profesional. Apolos seorang pelayan Tuhan yang profesional. Petrus seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang profesional. Dalam arti mahir, punya keterampilan, punya skill di dalam pelayanannya. Maka itu berarti menjadi seorang pelayan Tuhan haruslah menjadi profesional dalam bidang pelayanan yang dikerjakan. Ada jurusan misiologi yang pasti berurusan dengan misi. Maka kalau seorang saudara menjadi seorang misionaris, seorang pemberita Injil, jadilah seorang misionaris yang profesional. Kalau seorang saudara jadi pengkhotbah, jadi pengkhotbah yang profesional. Jadi guru yang profesional. Jadi apologet, jadilah apologet yang profesional. Jadi gembala yang profesional. Dan begitu juga dengan bidang lainnya. Pemusik, penyanyi, dan lain sebagainya. Harus profesional. Nah, kalau begitu, hal yang kedua yang saya bicarakan. Saya bukan hanya hal kedua, tapi hal kedua dan terakhir. Berita baik ya. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang profesional? Kalau memang profesionalitas seperti yang saya gambarkan tadi, terus bagaimana saya menjadi pelayan Tuhan yang profesional? Bagaimana saudara-saudara wisudawan setelah keluar dari tempat ini dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana bisa menjadi pelayan Tuhan yang profesional? Saya berikan dua. Pertama, saudara harus menemukan dan menyadari karunia Roh Kudus dalam diri saudara. Ya, Alkitab katakan setiap orang percaya diberikan karunia. 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan, kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh, pasti ada karunia minimal satu.
Tuhan bisa kasih seseorang karunia lebih dari satu. Tapi tidak bisa dapat karunia semua, nanti sombong dan tidak perlu orang lain. Tidak ada satu orang yang bisa diberikan seluruh karunia yang ada. Tidak. Dia bisa diberikan 2, 3, 4 karena kebutuhan pelayanan. Tapi minimal satu. Maka seluruh wisudawan harus sadar Tuhan atau Roh Kudus telah memberikan satu karunia kepada saudara. Dan Tuhan mau supaya setiap kita melayani itu dengan karunia yang diberikan. Seperti kata 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah sesuai dengan karunia yang diperoleh. Nah, sekarang pikirkan. Jikalau Roh Kudus memberikan karunia ini kepada saya, dan saya melayani berdasarkan karunia yang Roh Kudus berikan, maka saya bisa mempunyai kemampuan, keahlian, skill untuk melakukan pelayanan itu. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan. Maka di sini kita semua kalau mau menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang profesional harus bisa menemukan, mencari dan menemukan Tuhan berikan saya karunia apa. Baru bisa profesional. Saya sangat menyadari Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk mengajar firman Tuhan. Itu karunia saya. Karena itu karunia saya menemukan dan saya melayani pada bidang yang menjadi karunia Roh Kudus pada saya. Maka saya dapat melakukan pelayanan saya secara profesional. Tapi orang tidak bisa secara profesional atau menjadi profesional dalam bidang pelayanan yang tidak dipercayakan oleh Roh Kudus kepadanya sebagai karunia. Saya bisa berkhotbah, saya bisa mengajar, saya bisa berapologia. Tapi Tuhan tidak memberikan kepada saya karunia untuk mengajar sekolah minggu. Saya pernah melayani di Kediri waktu menjadi mahasiswa teologi, karena gereja itu baru ditutup dan baru dibuka kembali. Maka tidak ada gembalanya, tidak ada pendetanya. Saya sekaligus mahasiswa, sekaligus jadi gembala. Semua pelayanan di situ saya yang lakukan. Main gitar, main keyboard saya, yang berkhotbah, yang mengajar saya, yang mengajar sekolah minggu juga saya. Dan satu hari saya mengajak anak-anak sekolah minggu. Begitu banyak anak dan saya di depan. Baru saya berdiri, satu anak lari keluar naik pohon. Saya kejar, saya tangkap, dia kasih duduk. Yang satu lari naik pohon lagi, dia pohon lain. Saya lari lagi, tangkap lagi, duduk lagi. Satu lari lagi. Satu lari terlalu jauh, saya kejar dia dan tangkap. Begitu saya masuk kembali ruang sekolah minggu, anak-anak sudah main baku tembak. Saya menjadi jengkel dan saya keluar. Saya ambil parang, saya potong satu kayu. Dan begitu saya masuk ruang sekolah minggu, saya tiarap di kursi dan saya tembak mereka semua. Dan mereka juga tembak saya. Hari itu guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu main baku tembak. Untuk menutup acara sekolah minggu, saya bilang, adik-adik, makna rohani dari apa yang kita lakukan ini adalah hidup itu adalah peperangan rohani. Saya jengkel sekali dan tidak bisa menjadi profesional di dalam sekolah minggu. Kenapa? Karena itu bukan karunia yang Tuhan berikan pada saya. Seorang pendeta yang mungkin punya problem yang sama dengan saya, mengajar sekolah minggu. Tapi waktu dia mengajar sekolah minggu, seorang anak kecil ribut terus. Dia sudah peringatkan, Adi, hati-hati. Dia mengajar terus. Sebentar Pak Guru tanya, lu tidak tahu, lu lihat. Dan Pak Guru mengajar terus, tidak peduli. Dia mau ribut, terserah. Selesai mengajar, Pak Guru tanya, sekarang Adi, tadi Pak Guru tanya, lu tidak mengajar, lu tidak lihat. Sekarang Pak Guru tanya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Adi bingung. Jawab. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Kalau kamu tidak jawab, Pak Guru hajar kamu. Ayo sekarang. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Ini anak muka purung. Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya. Pelayanan menjadi buruk. Dan tidak bisa profesional di situ. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak memberikan karunia di sana.
Tapi kalau Tuhan memberikan karunia di situ, maka saudara mempunyai kemungkinan untuk menjadi profesional di dalam pelayanan itu. Maka penting menemukan karunia. Lalu saudara bertanya pada saya, bagaimana cara saya menemukan karunia? Silakan tes seadanya pelayanan. Waktu masuk sekolah minggu, kok nggak cocok ya? Anak-anak kacau balau, berarti bukan di situ. Coba saudara masuk ke paduan suara. Begitu menyanyi, semua awalnya baik. Begitu saudara masuk fals, bukan di situ. Saudara mulai mencoba lagi di musik, kacau. Coba lagi di ini, kacau. Ternyata begitu saudara masuk ke diakonia, kok nyaman ya? Kok senang ya? Kok menikmati ya? Orang-orang bisa senang dan sukacita terhadap pelayanan saudara. Dan saudara bisa mengembangkan diri dalam pelayanan itu. Itulah karunia saudara. Maka cara pertama, temukan karunia saudara. Dan layanilah sesuai dengan karunia itu. Dan yang kedua, ini betul-betul terakhir. Setelah menemukan karunia, teruslah mengembangkan karunia itu. Saya kasih catatan. Karunia yang bisa dikembangkan itu yang ada hubungan dengan bakat atau natural. Tapi karunia yang supranatural tidak bisa dikembangkan. Misalnya karunia bahasa roh. Saudara tidak bisa berlatih supaya bisa bahasa roh. Ini penting. Karena sekarang ada banyak orang yang ada kursus bahasa roh. Ya. Itu supranatural. Itu hanya Roh Kudus yang berikan. Dan tidak bisa saudara upayakan bagaimana caranya supaya makin mahir bahasa roh. Karunia membuat mujizat. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa supaya makin mahir bikin mujizat. Yang supranatural itu tidak bisa. Tapi karunia-karunia misalnya seperti mengajar. Maka saudara bisa berlatih untuk mengajar. Itu ada kaitan dengan bakat. Papa saya guru, mama saya guru. Otomatis saya menjadi pengajar, guru. Tapi begitu kemampuan saya untuk mengajar diarahkan untuk melayani, itu menjadi karunia saya sebagai seorang guru untuk mengajar. Dan saya bisa terus mengembangkan diri, belajar dengan dia. Setiap hari sekolah boleh tamat, tapi belajar tidak boleh tamat. Beberapa teman bertanya kepada saya, apa sih kuncinya pelayanan Pak Esra? Saya bilang banyak teman saya begitu selesai STH, mereka selesai belajar. Tapi saya belajar lebih banyak setelah saya selesai kuliah ketimbang saya masih kuliah. Saya memimpin acara-acara tanya jawab. Di dalam, kalau saya seminar, sedikit orang yang hadir. Kalau saya KKR, banyak orang yang hadir. Gara-gara itu saya mulai sekarang saya hanya bikin KKR tanya jawab. Jadi saya khotbah 30 menit, saya persilakan semua menjawab. Bertanya, saya jawab. KKR di Sabu. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Selesai jam 4 pagi. Begitu juga di Papua, di lapangan sepak bola. Saya bilang, tanya apa saja, saya pasti bisa jawab. Walaupun jawaban saya adalah, saya tidak tahu. Itu juga jawaban. Karena kita hanya bisa menjawab dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ada orang tanya sama saya, Pak, apakah di planet Jupiter ada manusia atau makhluk-makhluk seperti alien? Apakah mereka berdosa juga? Dan apakah Yesus pergi ke Jupiter untuk menebus mereka? Sebelum itu saya bilang, sebelum saya jawab, saya tanya balik lu dulu. Lu mau tahu itu untuk apa? Ya kan? Tanya yang penting, bukan yang penting tanya. Tapi saya jawab juga pertanyaannya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Yang dinyatakan di kitab suci. Yang disembunyikan tidak dikatakan. Ya sudah. Jawabannya adalah tidak tahu. Titik. Itu adalah.
Maka saya terus belajar. Lalu ada orang pernah bertanya, Pak Esra, bagaimana saya bisa menjawab begitu banyak pertanyaan seperti Pak Esra? Saya bilang, belajarlah setiap hari dari sekarang selama 20 tahun ke depan. Karena saya sehari ini adalah hasil belajar dari 20 tahun lalu. Tidak ada yang instan. Maka setelah menemukan karunia itu harus belajar. Itulah sebabnya kenapa perlu ada sekolah teologi. Saya waktu lahir hampir mati. Maka orang tua saya nasar saya jadi pendeta. Kalau selamat, akhirnya selamat, tidak jadi mati. Maka saya sudah dikasih tahu orang tua akan menjadi pendeta. Saya keberatan. Karena cita-cita saya sebenarnya astronot. Tapi setelah saya cita-cita jadi astronot, pergi ke bulan dan planet-planet lain, saya pikir-pikir terlalu tinggi. Akhirnya saya turunkan, tidak jadi astronot, tapi jadi pilot. Cukup di awan-awan. Tapi hari ini Tuhan jadikan pendeta. Maka saya bersyukur. Sebagai astronot, saya bawa orang ke planet lain. Tapi saya turunkan jadi pilot, bawa orang ke awan saja. Tapi dengan jadi pendeta, saya bawa orang ke surga. Lebih tinggi lagi. Tapi karena saya harus jadi pendeta, saya harus diajar sejak kecil. Hafal ayat tiap hari, tidak hafal ayat, tidak makan. Maka saya langsung disuruh berkhotbah. Diajar papa saya berkhotbah. Dari kelas 2 SMP saya berkhotbah. Saya KKR pertama kali kelas 1 SMA. Dan sepanjang saya SMA sampai SMA kelas 3, saya sudah berkhotbah di banyak tempat. Dan saya sudah merasa hebat. Lalu begitu papa saya bilang, kamu harus sekolah teologi. Saya bilang, untuk apa lagi? Yang penting urapan roh. Terjadilah perkelahian antara saya dan bapak saya. Lalu bapak saya bilang, nanti orang bilang apa? Orang bilang bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Dalam keadaan emosi saya terima untuk kuliah. Tapi ingat, saya kuliah bukan karena saya mau kuliah. Tapi karena supaya orang tidak anggap bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Setelah saya masuk sekolah teologi tingkat 1, baru saya berdamai dengan bapak saya dalam hal itu. Tapi begitu duduk di sekolah teologi baru saya sadar betapa bodohnya saya. Sebelum masuk saya pikir saya sudah pintar karena bisa berkhotbah keliling kampung-kampung dan saya tahu banyak. Ternyata masuk sekolah teologi, bahkan apa yang saya punya tidak ada sekuku hitamnya. Orang bilang yang penting Roh Kudus. Toh Simon Petrus, murid-murid yang lain tidak pernah sekolah teologi. Iya, mereka tidak pernah sekolah teologi, tapi mereka ada di sekolah teologi yang paling hebat. Dosennya Tuhan Yesus. 3 tahun lebih. Lagi pula, banyak hal yang kita tidak tahu, beda dengan Simon Petrus. Mereka tahu bahasa Yunani, kita tidak. Mereka tahu bahasa Ibrani, kita tidak. Mereka tahu budaya-budaya di sana, kita tidak. Mereka tahu latar belakang di sana, kita tidak. Makanya kalau mereka tidak kuliah, tidak apa-apa. Tapi kita mesti kuliah. Maka di sini kita bisa lihat belajar giat. Selalu mengembangkan diri terus menerus. Kalau saudara melihat khotbah saya, semua mulai dari tahun 2008 mulai saya berkhotbah dan mengajar. Tidak ada satu khotbah pun saya tidak mencatat semuanya. Semua ayat yang saya kutip saya pakai. Buku yang saya kutip selengkap judul buku, tahunnya, terbitnya, halaman berapa, semua. Karena setiap kali saya bikin khotbah itu adalah buku. Makanya tidak heran saya menulis buku lebih dari 400 judul sampai hari ini. Kerja mati-matian menjadi profesional di dalam pelayanan saya. Kenapa? Menemukan karunia dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. Saudara, para wisudawan harus menjadi pelayan Tuhan yang profesional. Pertama-tama yang harus lakukan, temukan dan pastikan karunia apa yang Tuhan berikan pada saudara. Kalau sudah temukan itu, maksimalkan, perjuangkan, latih diri, kembangkan diri dengan seluruh skill dan kemampuan yang ada. Sekolah hanya memberikan kepada saudara sebagian kecil dari apa yang saudara bisa dapat di luar. Maka jangan selesai sekolah dan selesai belajar. Ini hanya saudara akan keluar dan masuk pelayanan. Dan saya berdoa supaya Tuhan membangkitkan pelayan-pelayan Tuhan yang profesional dari STT Soe ini. Khusus para wisudawan.
Buka tangan ini. Ikut saya. 1. Ikut saya. 1. Saya harus menemukan karunia saya. 2. Saya harus mengembangkan karunia saya. Saya harus menjadi pelayan Tuhan yang profesional. Tutup tanganmu. Masuk saku. Hadiah wisuda dari Pak Esra. Tuhan. Mohon maaf Dewan Dosen kalau waktunya 2 kali lipat dari yang dipercayakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang datang pada kami. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang profesional. Seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Apolos, bahkan seperti Tuhan kami. Ajar kami dan tuntunlah kami dalam kuasa-Mu untuk menemukan karunia yang Tuhan berikan. Dan beri hati untuk terus mengembangkan kemampuan yang sudah diberikan. Sehingga kami menjadi hamba Tuhan yang terampil. Hamba Tuhan yang punya skill. Hamba Tuhan yang punya kemampuan di dalam bidang pelayanan yang Tuhan percayakan. Menjadi pelayan Tuhan yang profesional. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.